Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Teman-teman yang saya banggakan, khususnya mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah manajemen investasi dan teori portofolio. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan membahas dan mengulas kunci jawaban dari soal latihan penilaian saham yang baru saja teman-teman kerjakan minggu lalu atau beberapa hari yang lalu. Baik, saya akan share screen. Saya akan bahas satu persatu. Saya zoom biar teman-teman juga bisa melihat. Perlu digarisbawahi bahwa penilaian saham yang saat ini kita lakukan itu mengedepankan atau mengadopsi dua metode, yaitu metode diskonto dividen dan yang kedua adalah metode price to earning ratio atau PER. Nah, di metode diskonto dividen ini kita berusaha untuk menghitung arus kas yang akan untuk menghitung arus dividen, ya, arus dividen yang diterima oleh investor di masa yang akan datang, kemudian didiskontokan dengan pendekatan present value. Ya, jadi teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama. Untuk soal yang pertama, PT Dunia Akhirat akan membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya dalam jumlah Rp1.000 per tahun per lembar saham. Tingkat pertumbuhan dividen per tahun sebesar 5%, tingkat return yang disyaratkan investor 15%. Hitunglah A. Nilai intrinsik PT Dunia Akhirat. B. Jika harga pasar saham PT Dunia Akhirat saat ini adalah Rp10.000 per lembar, keputusan apa yang harus diambil oleh investor atas saham tersebut? Jadi, di soal kali ini kita dihadapkan dengan pertanyaan untuk menghitung nilai intrinsik. Jadi, tujuan penilaian saham ini kita berusaha untuk mengetahui nilai intrinsik atau nilai yang sebenarnya dari suatu saham. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai intrinsik dari suatu saham, harapannya kita bisa menilai saham ini mahal atau tidak, saham ini murah atau tidak, saham ini overvalued atau undervalued. Oke, coba kita hitung ya, teman-teman. Dengan asumsi di sini ada pertumbuhan dividen 5%, maka cara menghitungnya adalah 1000 kali 1 plus 0,05. 0,05 ini adalah pertumbuhan dividennya. Kemudian bagi dengan 0,15. Dari mana 0,15? 0,15 adalah required of return atau return yang disyaratkan oleh investor. Dikurangi dengan growth-nya 0,05. Sama dengan 1050 dibagi dengan 0,10, hasilnya 10.500. Ini untuk jawaban pertanyaan A. Ini nilai intrinsik dari PT Dunia Akhirat adalah 10.500. Pertanyaan berikutnya, jika harga pasar saham PT Dunia Akhirat saat ini adalah Rp10.000 per lembar saham, maka keputusan apa yang harus diambil oleh seorang investor atas saham tersebut? Kalau kejadiannya seperti ini, maka seharusnya seyogyanya investor akan membeli saham tersebut. Kenapa, Pak? Karena coba kita lihat, harga di pasar itu 10.000. Padahal nilai intrinsiknya itu 10.500. Artinya ada selisih. Lebih murah yang mana? Lebih murah yang di pasar. Ini menandakan bahwa saham adalah undervalued atau murah. Sehingga apabila Anda sebagai seorang investor yang rasional, maka saham ini harusnya Anda ambil karena harganya lebih murah ya dibandingkan nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya 10.500, sementara harga di pasar harga di pasar adalah Rp10.000. Jelas ya, teman-teman? Kemudian yang kedua, PT Ikhlas Beramal yang bergerak di sektor elektronik menawarkan akan membayar dividen sebesar Rp4.500 per lembar per tahun. Dengan adanya krisis ekonomi, maka rate of return yang disyaratkan investor hanya 7% per tahun. Jika diasumsikan dividen dibayarkan secara teratur dan tidak mengalami pertumbuhan, hitunglah besarnya nilai intrinsik per lembar saham dengan menggunakan present value approach. Ya, jadi ini kita beberapa model diskonto dividen ya, dari ada yang 0,
growth model, kemudian ada constant growth model, ya, dan kombinasi itu semuanya arus dividen yang akan diterima ya oleh investor itu kita diskontokan ya menggunakan pendekatan present value approach. Yang kedua, jika diasumsikan dividen dibayarkan secara teratur dan akan mulai tumbuh secara konstan 4 tahun kemudian dengan tingkat pertumbuhan 4,5% per tahun, hitunglah besarnya nilai intrinsik per lembar saham tersebut dengan menggunakan present value approach. Jika diasumsikan pertumbuhan dividen menurun setelah tahun ke-6 dan seorang investor akan menjual saham yang dimilikinya dengan harga 15.000 per lembar, hitunglah besarnya nilai intrinsik per lembar saham tersebut dengan menggunakan present value approach. Jawaban yang pertama atau jawaban yang A, besarnya nilai intrinsik jika diasumsikan dividen dibayarkan secara teratur dan tidak mengalami pertumbuhan, maka praktis teman-teman bisa langsung menghitung ya. 4.500 dibagi dengan required of return 0,07, maka ketemunya adalah 64,286. Oke, ini jawabannya. Selamat yang benar. Ya, yang B, besarnya nilai intrinsik jika diasumsikan dividen dibayarkan secara teratur dan akan mulai tumbuh secara konstan 4 tahun kemudian. Artinya akan tumbuh itu tahun kelima ya, 4 tahun kemudian. Oke, maka cara menghitungnya, berarti teman-teman harus menghitung 4.500 dibagi 1 plus 0,07 pangkat 1 dan seterusnya sampai 1 plus 0,07 pangkat. Nah, ini hasilnya ya, dibagi ketemu hasilnya, ini dibagi ini ketemu hasilnya ini, kemudian dijumlah. Nah, data ini belum selesai karena tadi ada informasi tahun kelima dia tumbuh ya. Maka kita hitung pertumbuhannya 4.500 dikali 1 tambah 0,045, ini adalah growth-nya, kemudian dibagi dengan 0,07, ini adalah record of return, dikurangi 0,045 sama dengan 188.100. Apakah sudah selesai Pak? Belum, ini harus didiskontokan ya. 188.100 dibagi 1 plus 0,07 pangkat 5. Kenapa pangkat 5 Pak? Karena ini adalah pertumbuhan di tahun kelima, sehingga harus ditarik ya atau didiskontokan ya, sehingga ketemunya adalah 13412,7. Nah, untuk menghitung berapa berarti kita harus menjumlah 15,245 ditambah 13412,7, maka ketemu hasilnya 149.355,15. Ya, jadi kalau nanti misalkan teman-teman menemukan ada jawaban mungkin yang selisih ya, mungkin itu karena beda pembulatan atau mungkin penggunaan angka desimal di belakang koma ya. Ada yang pakai 2, ada yang 3, ada yang 4, mungkin ada yang tidak sama sekali kalau saya menggunakan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ya seperti yang kemarin, ya pilihlah angka yang terdekat seperti itu ya. Karena kalau sudah bedanya yang di depan itu jelas salah. Kalau bedanya hanya sedikit, apalagi bedanya itu di bilangan desimalnya ya, atau bilangan atau angka di belakang koma, atau mungkin di satuan ya, puluhan, ratusan, itu mungkin itu berarti teman-teman harus menghitung ulang lagi formulanya. Nah, yang C ini sebenarnya hampir sama, tapi memang di sini keputusannya pada tahun ke-6 ya. Pada tahun ke-6 seorang investor akan menjual saham yang dimilikinya dengan harga 15.000 per lembar. Jadi caranya teman-teman ini sama ya, 4.500 dibagi 1 plus 0,07 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 6 ya. Kemudian ditambah dengan 15.000 dibagi 1 plus 0,07 pangkat 6. Kemudian formulah ini ya, 21.449,4 ditambah 9.995,13. Hasilnya adalah 31.444,53. Begitu, ini adalah nilai intrinsik. Nah, soal nomor 1 dan nomor 2 ini berkaitan dengan metode diskonto dividen. Saya ulangi ya. Jadi metode ini memang menggunakan untuk menghitung penilaian saham. Tentunya ini kita sedang melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental itu adalah analisis yang informasi atau datanya memang berasal dari internal perusahaan. Ya, jadi kita menghitung analisis fundamental. Dalam hal ini kita menghitung arus dividen yang diterima oleh investor. Ini diakui sebagai arus kas ya, arus kas, karena laba perusahaan itu teman-teman ada laba yang kemudian ditahan oleh perusahaan dan kemudian nanti akan menjadi
penambahan modal yang disebut sebagai retained earning atau laba tahan, atau ada laba yang kemudian didistribusikan kepada pemegang saham yang disebut sebagai dividen. Nah, ini yang coba kita gunakan sebagai perhitungan dengan asumsi bahwa ini adalah sumber pendapatan satu-satunya yang akan diterima oleh investor, dividen. Seperti itu. Walaupun sebenarnya investor itu selain menerima dividen, keuntungan yang diterima atau capital gain itu adalah selisih dari harga jual dengan harga beli atau harga perolehan. Ya, nanti kita akan diskusikan di lain kesempatan. Tapi intinya metode diskonto dividen ini berusaha untuk menghitung ya nilai dividen yang akan dibagikan di masa depan, kemudian dengan didiskontokan dengan pendekatan present value approach. Nah, yang terakhir, seorang investor mempertimbangkan untuk membeli saham PT Sakinah. Saat ini harga pasar saham tersebut adalah 5.000. Dari data laporan keuangan, investor bisa melihat bahwa earning PT Sakinah sebesar 500 juta. Jumlah saham beredar diketahui 100.000 lembar saham. Hitunglah berapa besar earning per lembar saham PT Sakinah, berapa besar price earning ratio saham PT Sakinah. Yang C, ini mungkin yang C tambahan saja ya, tapi teman-teman harus tahu apa arti angka per yang telah Anda hitung di atas. Oke, kita masuk ke yang A dulu, earning per share, laba per lembar saham. Jadi caranya bagaimana? Kalau teman-teman tahu ini adalah laba, ya earning, maka untuk mengetahui laba per lembar sahamnya adalah laba total dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi 500 juta dibagi dengan 100.000 lembar, ketemulah 5.000. Kemudian berapa price earning ratio? Ingat, di sini saya izin mengingatkan, tolong diperhatikan, earning yang dimaksud adalah earning per share. Ya, jadi harga ini adalah harga saham di pasar, kemudian dibagi dengan laba per lembar saham. Jadi harganya tadi di sini diketahui 5.000, kemudian laba per lembar sahamnya 5.000. Jadi 5.000 dibagi 5.000, ini kebetulan hasilnya begini. Nah, yang C, per bernilai 1 artinya apa? Artinya untuk memperoleh 1 laba atau earning PT Sakinah, ya, jadi untuk memperoleh 1 laba atau earning PT Sakinah, maka investor harus mengeluarkan uang sebesar Rp1. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Kita ingin mengatakan apakah per ini kemudian bisa membantu kita untuk menilai saham, apakah saham itu mahal atau murah. Tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa begitu kita menghitung, misalkan ketemunya 10, kita langsung mengatakan bahwa per, atau kita langsung bisa mengatakan bahwa saham ABCD adalah mahal karena kalian 10 Pak. Itu tidak bisa. Jadi ada 2 cara nih untuk mendeteksi apakah memang benar saham itu mahal atau murah. Jadi caranya kita harus melihat dari per periode per periode sebelumnya, jadi secara historis. Contoh misalkan per tahun ini 10, per sebelumnya 9. Berarti memang kita bisa mengatakan bahwa ya per tahun ini lebih mahal nih karena yang kemarin aja 9. Atau yang kedua, kita bisa membandingkan per sesama emiten yang berada di sektor atau industri yang sama. Contoh misalkan saham ABCD itu adalah saham yang bergerak di sektor telekomunikasi, ya. Jadi kita bisa melihat juga saham FGHI gitu ya, kemudian JKLMN. Nah, kita lihat, baru kita bandingkan, atau mungkin kita akan membandingkan dengan per rata-rata industrinya. Kalau ternyata lebih murah, berarti ya memang saham ini murah. Kalau lebih mahal, berarti ya kita bisa mengatakan bahwa per saham ini mahal. Jadi begitu teman-teman, kita harus bijak. Tidak bisa mengatakan saham ini murah, saham ini mahal, undervalued, overvalued, tanpa kemudian kita melakukan komparasi atau membandingkan. Ya, jadi sama ya, kalau tadi kita berusaha untuk mengetahui nilai intrinsik dengan pendekatan metode diskonto dividen, ya yang ini kita juga berusaha untuk melakukan penilaian saham, untuk mengevaluasi, untuk mencari apakah itu overvalued atau undervalued. Kita harus membandingkan nih, kalau yang per membandingkan dengan per emiten yang sama tapi secara historis dengan periode yang berbeda, atau kita juga bisa membandingkan dengan per emiten yang bergerak di sektor atau industri yang sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. 3 soal yang teman-teman kerjakan kemarin sudah kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya ini menjadi bekal karena besok teman-teman akan
menghadapi uji kompetensi yang pertama ya. Jadi mohon ini diingat-ingat, teman-teman harus belajar 3 bab sebelumnya. Salah satunya yang pasti, yang bisa saya pastikan akan keluar adalah teman-teman nanti akan saya hadapkan juga dengan soal-soal ya, bagaimana kemudian bisa melakukan penilaian saham, menentukan apakah sahamnya undervalued atau overvalued, murah atau mahal ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, membantu memahami materi saham dan penilaian saham. Terima kasih. Nah, mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.